Halo Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Fortunata Marcelin, kelas C11 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Nah, pada video kali ini saya akan menceritakan dongeng tentang monyet dan buaya. Simak video selengkapnya. Di tengah hutan yang sangat lebat, ada sebuah sungai yang besar. Di dalamnya hiduplah seekor buaya besar yang sudah tua. Namanya adalah Kroko. Tubuhnya lemah dan rapuh, sehingga ia tak bisa berburu lagi. Pada suatu hari, ia kelaparan dan badannya sangatlah lemas. Kroko mencoba menangkap ikan, tapi selalu gagal. Karena merasa kelelahan, ia pun memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon yang rimbun. Setelah istirahat beberapa saat, ia melihat ada seekor monyet yang sedang bertengger di dahan pohon. Monyet itu sedang menikmati buah yang nampak lezat. Sang buaya pun menginginkan buah itu. "Hei monyet, buah apakah yang sedang kau makan? Bisakah kau membagikannya padaku sedikit? Aku sangat kelaparan. Sudah berhari-hari aku tak makan," ucap Kroko. Buah ini namanya beri. Rasanya sangatlah manis. Aku akan memberikannya padamu. Makanlah hingga kenyang, ucap monyet sembari melemparkan buah beri pada Kroko. "Rasanya sungguh nikmat. Terima kasih sudah memberiku buah." Monyet ngomong-ngomong, "Namaku Kroko. Siapa namamu?" tanya Kroko. "Namaku Monkey." Kalau kau menginginkannya lagi, datanglah kemari. Aku akan memberimu beberapa buah beri yang sangat lezat ini, jawab Monkey. "Terima kasih Monkey. Aku sangat bersyukur bila bisa berteman denganmu," ucap Kroko. Tentu saja kau bisa berteman denganku kapanpun kau butuh buah beri. Aku akan memberikannya padamu, jawab Monkey. Sejak saat itu, setiap hari Kroko mendatangi Monkey untuk meminta buah beri. Dengan senang hati, seekor monyet ini memberikan buah pada Kroko. Mereka pun berteman dengan baik. Terkadang Kroko datang ke dekat pohon untuk bermain dengan Monkey. Si Monkey juga kerap naik ke punggung Kroko untuk berjalan-jalan di sungai. Mereka melalui hari bersama dengan sukacita. Pada suatu hari, tiba-tiba Kroko teringat akan istrinya. Ia ingin sang istri juga menikmati kelezatan buah beri yang beberapa hari ini ia makan. "Temanku Monkey, aku ingin istriku juga memakan buah beri. Bisakah kau berikan sedikit buah beri pada istriku? Aku mohon padamu," ucap Kroko. "Tentu saja aku akan memetikkan buah beri yang banyak untuk istrimu. Kau kan temanku, mintalah padaku apapun yang kau mau," jawab monyet yang baik hati ini. Setelah itu, Monkey dengan senang hati memetik banyak buah beri. Ia lalu memberikannya pada Kroko. Dalam perjalanan pulang ke rumah, Kroko tersenyum bahagia, berharap sang istri juga menyukai buah beri. Sesampainya di tempat tinggal mereka, Kroko langsung menghampiri istrinya. "Istriku, lihatlah apa yang aku bawa untukmu. Buah-buah ini sangatlah manis sepertimu." "Wah, terima kasih suamiku. Tapi bagaimana caranya kamu mendapatkan buah-buah ini? Bukankah pohon buah beri ini sangatlah tinggi? Mana bisa kau memetiknya?" tanya sang istri.
Bukan aku yang memetiknya. Aku punya teman seekor monyet yang sangat baik hati. Ia yang memetik buah-buah ini. Rasanya sangat manis kan? Jawab Kroko. Setelah memakan habis buah beri yang suaminya berikan, buaya betina berhenti sejenak. Ia tampak memikirkan sesuatu. Istriku, apa yang sedang kau pikirkan? Buah ini sangat lezat bukan? Ucap sang suami. Iya suamiku, buah ini rasanya sangatlah manis. Tapi sampai kapan kita akan memakan buah-buahan saja? Aku baru saja berpikir tentang monyet temanmu itu. Setiap hari ia selalu memakan buah beri bukan? Aku tak bisa membayangkan betapa manisnya jantung temanmu itu, ucap sembari tersenyum. Iya benar temanku Monkey, setiap hari memakan buah-buah beri ini. Tapi apa maksudmu bertanya seperti itu istriku? Tanya buaya jantan. Sebenarnya aku hanya membayangkan betapa manisnya jantung kera itu. Apalagi sudah lama aku tak memakan daging. Pasti rasanya lezat bila memakan daging dan jantung kera segar itu. Suamiku tercinta, bisakah kau mendapatkan jantungnya untukku? Ucap sang istri memohon. Bagaimana mungkin aku bisa melakukannya istriku? Monyet itu teman baikku, dia sudah membantuku. Aku tak ingin mengkhianatinya. Jika aku memberikannya jantungnya padamu, ia akan mati, ucap Kroko sedikit marah. Terserah apa katamu, aku hanya mau jantung monyet itu. Cepat pergi dan bawalah pulang monyet itu. Kalau tak melakukannya, aku akan pergi meninggalkanmu, teriak buaya betina mengancam Kroko. Mendengar ucapan istrinya, Kroko menjadi galau dan kalut. Ia bingung harus berbuat apa. Ia tak ingin kehilangan teman baiknya, Monkey. Akan tetapi, ia juga tak ingin kehilangan istrinya. Setelah berpikir sekian lama, akhirnya Kroko memutuskan untuk membawa Monkey ke rumahnya. Ia lalu menghampiri sang monyet yang sedang asik memakan buah beri. Monkey, temanku, istriku sangat menyukai buah beri yang kau petik. Sebagai tanda terima kasih, ia mengundangmu untuk makan malam di rumahku. Ayo kita ke rumahku, ajak sang buaya. Benarkah begitu, Kroko? Wah, istrimu baik sekali. Baiklah, ayo kita pergi, ucap Monkey gembira. Dalam perjalanan menuju ke rumah buaya, Monkey wajahnya tampak bahagia. Ia lalu bertanya, Kroko, kira-kira makanan apa yang akan istrimu sajikan untukku? Kamu suka pisang kan? Istriku akan menyajikan roti panggang pisang yang sangat lezat, spesial untukmu. Ia juga telah menyiapkan beberapa pisang segar, jawab Kroko berbohong. Wah, sepertinya sangat lezat. Aku sudah tak sabar ingin mencicipi makanan yang istrimu buatkan. Rasanya aku semakin lapar. Nanti aku akan memakan pisang-pisang itu dengan lahap. Haha, ucap sang monyet. Dengan wajah bahagia, melihat wajah temannya yang sangat berbahagia, sang buaya menjadi iba dan sedih. Ia ingin sekali menyelamatkan teman baiknya itu. Setelah berpikir sejenak, ia juga memutuskan untuk memberitahu Monkey kejadian yang sebenarnya. Monkey, maafkan aku hendak berkata yang sejujurnya kepadamu. Istriku sangat ingin memakan jantungmu.
Ia berpikir jantungmu sangat manis, karena kau setiap hari memakan buah beri. Jika ia tak memakan jantungmu, ia akan pergi meninggalkanku, ucap buaya. Sang monyet pun sangat terkejut mendengar pernyataan sahabat baik yang ia percaya itu. Dirinya tak menyangka jika sahabatnya tega menjebak dirinya. Ia lalu mendapatkan ide untuk menyelamatkan diri. "Oh, begitu rupanya. Kenapa kau tak memberitahuku sejak awal kalau istrimu akan memakan jantungku? Kami, para monyet, menyimpan jantung kami di pohon. Sekarang kita harus kembali ke pohon untuk mengambil jantungku. Ayo, antar aku dulu ke pohon," ucap Monkey dengan tenang. "Oh begitu? Bodohnya aku. Aku baru tahu bila monyet tak membawa jantung mereka. Baiklah, ayo kita kembali ke pohon. Kalau kita sampai rumahku tak membawa jantungmu, istriku akan pergi dariku," jawab sang buaya bodoh. Kecerdikan Monkey sesampainya di tepi sungai. Monkey langsung berlari meninggalkan buaya dan memanjat pohon tinggi-tinggi. Ia lalu berkata pada Kroko, "Kau buaya bodoh, bisakah kita menyimpan jantung kita dan tetap hidup? Kau mudah sekali untuk kubohongi. Seperti halnya aku mudah kau tipu. Dasar kau pengkhianat." "Ah, benar sekali. Mana mungkin kita bisa hidup tanpa jantung? Betapa bodohnya aku," ucap Kroko. "Aku selama ini menganggapmu sebagai teman baikku. Setiap hari aku memberimu buah beri. Aku bahkan memetikkan banyak buah untuk istrimu. Dan inikah balasanmu padaku? Kenapa kau setega itu padaku?" ucap Monkey geram. "Maafkan aku, Monkey. Aku terlalu mencintai istriku, sampai-sampai aku mengabaikan pertemanan kita," jawab Kroko, meminta maaf. "Aku tak mau mendengar kata maaf dari buaya serakah sepertimu. Mulai dari sekarang, aku tak mau berteman denganmu. Aku tak akan memberikan lagi buah beri yang manis ini padamu. Pergi kau dari hadapanku," bentak Monkey. Buaya menyesali perbuatannya. Ia kini kehilangan segalanya. Teman baiknya sudah tak percaya lagi dengan dirinya, dan istrinya pun meninggalkan, dan ditambah lagi ia tak bisa memakan buah beri yang manis itu. Baiklah teman-teman, moral dari cerita ini adalah saat ada bahaya dan kesulitan, kita tidak boleh takut menghadapinya. Seharusnya kita harus bertindak seperti sang monyet, dan dalam kondisi apapun kita tidak boleh mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh siapapun, atau kita akan berakhir dengan kehilangan segalanya seperti sang buaya. Sekian dongeng tentang buaya dan monyet. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di lain waktu.